Apa nih Ustaz? Nomornya nggak dikenal ini. Oh. Coba ya Ustaz, bentar. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara? Ini benar dengan Mas Yuda? Benar Pak, saya dengan Yuda. Ya, kemarin itu, ya bulan kemarin itu teman Mas Yuda, si Ardi itu sih namanya itu minjam ke kami 100 juta. Waduh, banyak sekali Pak. Nah, ya, saya nggak mau tahu ini duit pokoknya harus saya. Ya, dalam waktu minggu ini. Kalau enggak, ya aset-aset rumah, mobil semua itu akan kami sita. Waduh, Saya nggak mau tahu pokoknya minggu ini. Terima kasih. waduh. Minggu ini Pak. Waduh Ustaz, Mati. mati Ustaz. Dari pinjaman online ini Ustaz, Sadis katanya. banget, Sadis Masya banget Allah. Ustaz. Sahabat Naklah. This is Sahabat Naklah. Aduh Ustaz, ini gimana nih Ustaz? Saya Ya. jadi yang kena Ustaz. Dia- Padahal kan dia minjam Ustaz. Dia minjem ya. Iya. Biasanya emang begitu sih Mas Yuda. Ada beberapa teman saya juga yang menjadi korban teror gitu. Korban teror dari orang yang melakukan pinjol tadi gitu. Jadi dia nanya tuh, sampai nanya rumahnya di mana, gimana kabar yang yang minjem secara online tadi gitu. Ya itu memang salah satu dampak dari fenomena pinjol saat ini. Iya. Karena biasanya sepengetahuan saya ini Mas Yuda, orang yang melakukan proses ya pinjam online itu dia melakukan registrasinya, salah satunya itu dia memberikan referensi orang-orang yang dia kenal atau orang-orang yang dekat dengan dia dan mencantumkan nama dan nomor telepon. Biasanya begitu sepanjang pengetahuan saya. Dan ya umumnya seperti itu sih. Cuma memang harus perhatikan. Ada yang pinjol itu, pinjam online itu yang legal dan ada yang ilegal. Nah, kebanyakan yang kayak tadi itu adalah pinjam online yang sifatnya ilegal. Ini kita harus hati-hati. Untuk mereka yang melakukan proses pinjam online ini secara ilegal. Kenapa? Karena ya salah satu poinnya itu tadi. Ya, ada unsur intimidasi, bunganya juga semakin lama semakin besar, semakin membengkak. Bahkan ada orang yang tadi bunuh diri gara-gara pinjol tadi itu. Dia nggak bisa bayar itu karena bunganya semakin. Makanya ya ada hal-hal yang harus kita ketahui nih, Mas Yuda, ya terkait dengan pinjam online ini. Nah, di antara kriteria pinjol yang legal itu, yang pertama itu dia harus ada izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu harus ada izin dari OJK. Ya makanya kalau tanpa ada izin dari OJK, nah itu berarti ilegal. Dan potensi lintah daratnya itu sangat luar biasa. Cuman dikemas dalam bentuk vintage, finance technology, dikemas dalam pinjaman berbasis digital. Tapi dasarnya mereka itu lintah darat. Ya, nyerep habis-habisan orang yang diutangi. Iya, makanya itulah fungsi salah satunya adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk buat stabilitas dalam proses dan agar tidak dirugikan pihak nasabah atau pihak yang meminjam itu. Itu pertama. Yang kedua, pinjol itu dalam bentuk PT, perseroan terbatas. Karena kan kalau PT kan ada notarisnya tuh. Iya, betul. Ya kan? Dan jumlah modal awalnya untuk dia punya PT yang terkait dengan pinjol ini sepanjang pengetahuan saya itu adalah kurang lebih di atas 20 miliar sebagai modal awal. Ya, karena kan dia usahanya kan usaha piutang kan, memberikan piutang kan. Dia harus punya banyak amunisi, punya modal banyak. Nah, itu ketentuannya kurang lebih 20 miliar lebih lah. Ya. 23 atau 25 ya. Allah alam ya. Tapi kurang lebih seperti itulah, modalnya harus besar. Itu pun yang kedua. Nah, yang ketiga, biasanya pinjol yang legal itu ya, dia menghadirkan bunganya itu ya minimum. Jadi nggak berlipat-lipat, nggak seperti itu. Jadi itu
Ya, jadi minimum, bunganya itu minimum. Bunganya minimum. Nanti kita akan bahas tersendiri masalah bunga ini. Oh gitu Ustaz ya. Bunganya minimum. Kalau pinjol ya. Iya, kalau pinjol. Kalau yang ilegal, ya itu nggak begitu tuh. Itulah orang diperas dengan bunga. Nah, iya betul Ustaz. Ya kan? Iya. Yang berikutnya yang apa namanya agar kita tahu itu pinjol legal adalah ya dia masuk ke dalam asosiasi. Namanya kalau nggak salah FPI ya, asosiasi terkait dengan pinjaman online berbasis digital ini, itu asosiasinya kalau tidak salah FPI namanya gitu ya. Kalau tidak salah ya Mas Yuda. Nanti Mas Yuda bisa lihat sendiri deh. Nah ini ada gak logo FPI-nya, ada gak logo asosiasinya, ada gak logo OJK-nya dalam platformnya. Nah kalau nggak ada itu, ya itu harus diwaspadai. Dan kalaupun ada, nanti bisa diverifikasi, ditanyakan apakah dia benar atau tidak. Nah ini, itu Mas Yuda tentang pinjam online. Ya memang kenyataannya memang baik yang legal maupun yang ilegal memang ada bunganya Mas. Seperti yang tadi saya sampaikan kan. Jadi salah satunya adalah bunga. Cuman kalau yang legal itu kan memang bunganya minimum. Ala kulli hal mau yang legal maupun ilegal itu mesti ada bunganya gitu kan. Nah terkait dengan apa yang disampaikan Mas Yuda tadi riba, ya pada dasarnya kita bicara secara umum nih Mas ya, bukan hanya pinjol. Bentuk apa ya aware kita, kehati-hatian kita terhadap praktik ribawi. Ya. Dimanapun itu dan apapun jenis transaksinya Mas, kalau ada unsur riba, kalau ada unsur bunga, maka kita sebagai seorang muslim itu hendaklah menjauhinya gitu. Kenapa sih menjauhinya? Karena Allah menghalalkan dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Iya, itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minir riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Wa dzaru ma baqiya minir riba in kuntum mu'minin, jika engkau benar-benar beriman. Gitu. Bahkan yang paling kerasnya lagi, Mas Yuda, Allah itu memperingatkan kepada kita dan memberikan pengumuman ya akan memerangi orang-orang yang riba. Fa'zanu biharbi minallahi wa rasul. Ya, ini kita harus hati-hati sekali dengan praktik riba. Gitu. Apapun juga ya apakah pinjol atau apa, ketika ada unsur ribawinya, ada unsur yang melanggar syariah, maka kita sebagai seorang muslim harus menghindarinya. Kalau kita tidak menghindarinya, khawatir masuk ke dalam satu ayat yang Allah sebutkan, ya, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli man tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, siapa orang yang menyelisih rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang jelas penjelasan bahwa riba itu haram, jelas penjelasannya, nggak ada lagi perkara yang samar, jelas gamblang, tapi dia tetap menyelisihi, ya. Nah, dampaknya apa? Yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghaira sabil, dia mengikuti bukan jalannya orang beriman, ya. Nuwalli ma tawalla, maka kami biarkan mereka dalam penyimpangan kesesatan. Ini kan bahaya. Dampaknya apa? Wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat. Apa kita mau? Enggak mau Ustaz. Ya, kita udah kena banyak utang, utangnya bertingkat-tingkat. Udah gitu, setelah itu kita mati sengsara pula. Nah, banyak Ustaz. Kan dia meninggal, justru kan keluarganya yang ditinggalkan utang. Benar sekali. Kan nggak menyelesaikan masalah. Nggak menyelesaikan masalah. Maka Mas Yuda hati-hati. Iya, Ustaz. Kalau mau nikah jangan pakai hal kayak gitu deh. Enggak, Ustaz. Ya. Enggak, Kasihan boleh. ibunya nanti. Iya, Ustaz, nggak boleh. Iya, oke. Oke, Ustaz. Itu Mas Yuda ya. Oke, Ustaz. Jadi kita hindarkan segala hal yang menyelisih syariah supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ya, kita qanaah saja dengan apa yang Allah berikan untuk kita, ya. Kalau kita mau nikah ya
kita simpan dulu dengan usaha Tabung kita. dulu, Ustaz, ya. Iya. Kerja kan? Kerja, Ustaz. Iya, kumpulin duitnya buat nikah. Iya, siap, Double lagi gajinya. Aduh. Jadi asesor apa aja. Nah, Ustaz, kan tadi udah denger nih dampaknya dari Ustaz nih. Iya. Apa sih ini pinjaman online ada solusinya dong, Ustaz? Iya. Nah, makanya saya mau tahu nih, Ustaz, solusinya biar mungkin orang-orang di luar sana tidak terjerat, Ustaz, dengan pinjol. Terus kan juga tadi kayak saya nih, ditelepon-telepon juga kan, Iya, jadi mengganggu, Ustaz. Ada beberapa solusi barangkali ya, Mas Fida, untuk teman-teman kita yang terjerat dalam pinjam online ya. Ya, yang pertama barangkali ya, yang bisa dilakukan adalah tolong bisa bangun social support. Artinya ya orang yang terkena pinjol ini barangkali bisa menghubungi orang-orang terdekatnya gitu ya, berbicara tentang apa yang terjadi dalam diri dia, apa yang menimpa dia kepada orang-orang terdekatnya gitu. Jadi dia berterus terang, dia jujur mengatakan dan menyampaikan apa yang terjadi dalam hidup dia ya. Dan yang harus kita coba bangun juga ya, social support itu penting sekali. Social support. Jadi sama seperti yang kita bicarakan tentang judi online tadi ya, yang sebelumnya kita bicarakan. Social support itu sangat penting sekali. Jangan sampai orang sudah tertimpa musibah karena satu dan lain hal gitu ya, dia terpaksa minjam dengan pinjaman online, lalu keluarganya barangkali lepas tangan atau keluarganya malah menghardiknya, mencelaknya, mengucilkannya, yang justru akan menyebabkan mentalnya dia drop dan dikhawatirkan ya kasusnya itu ya bisa sampai ke barangkali bunuh diri. Nah, itu kita tidak inginkan. Jadi ya langkah yang pertama itu adalah ya dia harus jujur menyampaikan kepada orang terdekat dia tentang apa yang dialami, apa yang terjadi dalam diri dia, dan orang-orang di sekitarnya pun menerima dengan lapang dada gitu ya, tentang apa yang dialami oleh orang ini ya. Jadi bangun social support gitu ya, bangun social support untuk membangkitkan semangat. Kalau dia barangkali orang terdekat itu tidak mampu mensupport dengan uang, ya supportlah dengan kata-kata, supportlah dengan kekuatan emosi gitu, support dia supaya dia mampu untuk membayar sedikit demi sedikit gitu. Nah, ini penting sekali. Yang pertama, bangun social support di lingkungan keluarga gitu. Nah, yang kedua ya barangkali yang bisa dilakukan juga adalah dengan dia perbanyak istighfar ya, perbanyak istighfar kepada Allah. Setiap saat, setiap waktu dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dia sadar atau dia tidak sadari, dia melakukan hal-hal yang memang melanggar syariat. Ya, khususnya barangkali ya yang pinjol yang notabene memang kita tahu bahwa ada bunga di situ. Ada praktek ribawi di situ ya. Ya, perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar, sebanyak-banyaknya istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu poin yang kedua yang barangkali bisa dilakukan oleh mereka yang terjerat dalam pinjaman online. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, mereka yang terjerat dalam pinjaman online, ya, maka sidqul azim, artinya kejujuran, keinginan yang jujur untuk dia tidak melakukan lagi. Kenapa? Karena dia pasrah dan tunduk terhadap syariat. Pasrah dan tunduk terhadap syariat Allah. Karena dia sadar kalau dia melakukan apa yang dilanggar oleh syariat, sama saja dia mengambil jalan bukan jalan orang beriman. Ya, sama saja dia menghantarkan diri dia kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sadari itu. Bangun self awareness-nya di sini. Bahwa segala hal yang melanggar syariat akan berdampak dunia dan akhirat. Jadi bangkitkan itu self awareness-nya. Gitu. Oh, berarti judi online sama pinjaman online itu solusinya hampir mirip, Ustaz? Hampir mirip. Ya bangun self awareness, bangun kesadaran diri. Kalau nggak dibangun kesadaran diri, ya dia nggak akan sadar-sadar. Contohnya begini, kalau dalam pinjaman online,
ketika dibangun kesadaran diri, dia bertanya dalam diri dia, apa sih yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan. Kira-kira apa ya yang saya butuhkan untuk bisa saya hidup bersama dengan anak dan istri, gitu. Kira-kira apa saja sih? Adakah hal ini urgen untuk saya? Karena kalau yang dia inginkan, ya, sesuatu yang dia inginkan itu cenderung dia akan lifestyle-nya akan berlebihan. Maka bangun pertanyaan, salah satunya dalam membangun kesadaran itu, apa sih yang saya butuhkan, bukan apa sih yang saya inginkan. Ya kan? Kalau apa yang saya inginkan, ya semua orang mau punya rumah yang besar, mau punya mobil yang, kan mesti seperti itu. Ya, biasanya. Kalau apa yang saya inginkan, namanya manusia kan, ya kan? Nggak akan cukup. Iya. Nggak akan cukup manusia itu. Nah, makanya bangun kesadaran, lakukan pertanyaan, apa sih yang saya inginkan? Gitu. Apa sih yang saya inginkan? Dan apakah keinginan saya ini, ya, berlebihan atau tidak? Gitu kan. Itu. Apa yang saya inginkan. Sahabat Nakla. This is Sahabat Nakla.